Halo, jumpa lagi teman-teman sahabatku semuanya. Selamat datang di channel Yesaya 07. Kembali lagi di video kali ini saya akan berbagi informasi masih pada dunia teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, di mana topik kali ini saya akan membahas prosedur penyambungan fiber optik menggunakan fungsi splicer. Untuk itu tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yesaya 07. Dukungan teman-teman membuat saya tetap semangat berbagi informasi dunia teknologi teruntuk teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke teman-teman sahabatku semuanya, kita langsung saja prosedur penyambungan fiber optik menggunakan fungsi splicer. Kita lihat di sini penggunaan fungsi splicer fiber optik mempunyai beberapa prosedur yang harus dilaksanakan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan penyambungan serap optik. Untuk langkah awal, di mana menyiapkan bahan dan peralatan untuk penyambungan. Antara lain ada serat optik atau fiber optik, sleeve protection, fiber stripper, sarung tangan karet, fiber clipper, tisu, dan alkohol. Tentunya dengan kadar 90%. Serta bahan maupun peralatan pendukung lain yang tentunya diperlukan dalam melaksanakan penyambungan fiber optik. Untuk mempersiapkan alat pendukung dan beberapa bahan kabel fiber optik, oleh sebab itu jangan gunakan sembarang alat untuk mengupas bagian kulit dari fiber optik. Yang dibutuhkan menjadi bagian penting yang harus diperhitungkan sebelum penyambungan. Jadi sekali lagi buat teman-teman sahabatku semuanya, prosedur pertama adalah tentunya menyiapkan bahan dan alat, dan tentunya untuk penyambungan ini tidak sembarangan juga menggunakan alat atau bahan khususnya pada pengupas bagian kulit dari fiber optik. Selanjutnya kita lihat di sini untuk prosedur berikutnya, di mana memasukkan slipper protection ke bagian dari salah satu ujung serat yang akan dilakukan penyambungan. Slip protection ini berfungsi sebagai lapisan penguat di fokus titik penyambungan dan beberapa sebagai lapisan untuk coating pengganti. Dan yang berikutnya adalah pengupas bagian coating dari kedua ujung serat atau fiber dalam kabel optik ini menggunakan fiber stripper. Di video saya sebelumnya juga saya sudah membahas tentang komponen-komponen atau alat dan bahan yang digunakan pada penyambungan fiber optik, di mana kondisi fiber stripper ini memiliki 3 lubang pengupasan. Hal ini dikarenakan coating serat optik mempunyai banyak lapisan. Di sebelum juga saya sudah membahas kembali ada 5 struktur atau lapisan dari kabel fiber optik, dan pada bagian inti atau core-nya ini sudah saya bahas juga di video-video saya sebelumnya. Yang selanjutnya adalah membersihkan bagian ujung serat yang telah dikupas di bagian coating menggunakan tisu dan juga alkohol dengan kadar 90%. Lakukan langkah ini untuk kedua ujung serat optik. Ini untuk kegunaan tisu dan alkohol juga ini penting untuk serat optik khususnya pada core yang dimana menjadi inti atau bagian transmisi atau cahaya yang nantinya digunakan pada fiber optik. Yang berikutnya adalah memotong kedua ujung serat optik menggunakan fiber clipper yang berfungsi untuk meratakan bagian ujung fiber sehingga redaman yang dihasilkan cukup kecil. Gunakan mata pisau khusus yang berbentuk bulat dengan mata pisau yang tajam
supaya ujung fiber terpotong dengan rata. Ini tahapan yang tentunya yang kelima nantinya ini berfungsi untuk meratakan kedua ujung kabel fiber optik yang nantinya akan disambungkan. Ini dengan menggunakan komponen yang dinamakan dengan fiber clipper. Yang tentunya komponen ini juga saya sudah bahas di video saya sebelumnya, fungsi dari komponen atau alat yang memotong kedua ujung bagian fiber optik. Selanjutnya kita lihat di sini teman-teman sahabatku semuanya, untuk memulai proses penyambungan fiber optik ini menggunakan fungsi splicer. Cara yang harus dilakukan adalah meletakkan kedua ujung fiber optik yang akan disambungkan mendekati ujung batang dioda. Selain itu juga tidak boleh melebihi dari ujung batang diode. Jadi ini tentunya untuk teman-teman ketika menyambung kabel fiber optik. Ini biasanya pada fungsi splicer ini sudah ada tempat dimana untuk meletakkan kedua ujung fiber optik yang nantinya ini pastikan bahwa kedua ujung A dan ujung B ini posisinya sama, tidak melewati yang nantinya satunya yang panjang dan juga yang satunya nanti pendek. Posisinya pastikan berada di posisi yang sesuai. Selanjutnya di sini melakukan pengecekan terhadap posisi dari kedua ujung kabel pada layar LCD. Tentunya di fungsi di splicer yang ada ini sudah tersedia layar LCD yang tentunya ini akan merekam aktivitas dari posisi ataupun penyambungan kabel fiber optik yang nantinya posisinya ini akan bisa kita lihat di layar LCD yang telah tersedia pada perangkat splicer yang ada. Selanjutnya untuk perangkat fungsi splicer ini fiber optik ini telah menyediakan slot untuk pelebulan slip protector. Saat penyambungan fiber telah selesai, maka labelkan slip protector di bagian titik penyambungan supaya terlindung kotoran maupun kondisi yang dapat menjadikan serat putus secara tiba-tiba. Nanti ini tentunya ketika selesai disambungkan nantinya ini menggunakan yang namanya slip protector. Ini bagian pengamanan juga agar supaya serat optik ini terlindung dari kotoran ataupun rentang mengalami putus. Selanjutnya kita lihat fungsi splicer memang perangkat yang digunakan untuk penyambungan ujung kabel optik dengan pigtail dan juga penyambungan dua kabel dalam joint closure. Kualitas fungsi splicer akan mulai menurun ketika telah digunakan untuk melakukan penyambungan sebanyak 1.500 kali. Tentunya ini buat teman-teman sahabatku semuanya, di setiap jenis perangkat ini bisa kita dapatkan informasinya untuk penyambungan fiber optik yang nantinya akan direkam oleh alat yang dinamakan dengan fungsi splicer ini diberi kesempatan buat kita agar supaya bisa menggunakan sebanyak untuk penyambungan fiber optik ini 1.500 kali. Tentunya ini kita lihat kualitas yang mulai menurun, terdapat perhitungan loss yang mulai tidak akurat. Oleh karena itu perlu melakukan perawatan terhadap fungsi splicer supaya kualitas pemakaian dapat terjaga. Walaupun memang sudah dapat diperkirakan penurunan kualitas dengan banyaknya pemakaian. Tentunya ini penting juga buat teman-teman yang tentunya memiliki fungsi splicer ataupun yang belum, yang nantinya akan menggunakan ataupun akan menyediakan ini, tentunya yang terutama adalah perawatan dari alat tersebut.
Selanjutnya kita lihat di sini untuk dalam fungsi spesial ini terdapat komponen yang berfungsi untuk menghubungkan kedua ujung kabel yang akan dilakukan penyambungan. Dalam perangkat tersebut juga dilengkapi dengan pengukuran kamera mini dan lampu sorot mini. Komponen lain yang juga terdapat dalam perangkat tersebut adalah heater atau pemanas. Yang tentunya fungsi-fungsi dari komponen yang ada ini tentunya mulai dari kamera mini untuk bisa melihat aktivitas kegiatan penyambungannya lewat LCD yang sudah tersedia pada perangkat ponsel splicer, dan juga ada lampu sorot. Manfaat dari lampu sorot ini adalah ketika kita melaksanakan aktivitas di malam hari. Selanjutnya ada heater atau pemanas. Heater pemanas ini biasanya akan difungsikan ketika kita selesai melakukan penyambungan serat optik. Selanjutnya akan dipanaskan. Tentunya kita akan menggunakan sebuah bahan yang nantinya bahan ini akan mengamankan serat optik dari kotoran ataupun rentang putus, atau komponen tersebut adalah bisa kita katakan selongsong dari fiber optik. Selanjutnya dalam melakukan penyambungan juga ini dibutuhkan teknik yang tepat. Tentunya untuk penyambungan fiber optik ini khususnya bagi tenaga teknisi yang tentunya sudah terlatih dan sudah mahir dalam kegiatan penyambungan fiber optik. Untuk bagi teman-teman yang tentunya belum menggunakannya, bisa juga menjadi panduan buat kita semua. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sahabatku semuanya telah mengikuti penjelasan singkat mengenai prosedur penyambungan fiber optik menggunakan fungsi splicer. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua. Terus dukung channel Yesaya 07 dengan mengklik subscribe, like, komen. Jika teman-teman ingin berbagi informasi, silakan juga langsung mengisi kolom komentar dari video saya. Tetap semangat, salam sukses, terima kasih.